Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Sultan Abi Fajri, yang kedua Dwi Husnul Khotimah, yang ketiga Yunita Isnaini, yang keempat Ismu Ulia Nur Faizi, dan yang kelima Rizky Arya Muzaki akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang membuat lagu menggunakan bahasa sastra Indonesia. Sebelumnya kami akan memutarkan lagu yang telah kami buat terlebih dahulu. Dalam keteraturan pasti ada benih kekacauan. Tak ada yang kebal dari nafsu dan kebutuhan. Demokrasi merangkum semua golongan, bisa berakhir menyatu ataupun berantakan. Hidup tak mungkin selalu ideal. Kesetaraan adalah mitos. Kebebasan hanyalah ilusi. Kebohongan tak ada di depan mata. Jauhkanlah kita dari rasa pesimis dan apatis. Sekecil apapun harapannya, harus tetap ada. Lilin-lilin perjuangan harus dijaga. Jangan sampai hilang tak berbekas, tanpa makna. Hidup tak mungkin selalu ideal. Kesetaraan adalah mitos. Kebebasan hanyalah ilusi. Kebohongan tak ada di depan mata. Pengertian lirik lagu. Lirik lagu merupakan susunan atau rangkaian kata yang bernada. Lirik lagu memang tidak semudah menyusun karangan, namun dapat diperoleh dari berbagai inspirasi. Inspirasi itu sendiri dapat diperoleh dari pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Dan secara luas, lirik lagu merupakan ekspresi seseorang tentang suatu hal yang sudah dilihat, didengar, maupun dialaminya. Dalam mengekspresikan pengalamannya, penyair atau pencipta lagu melakukan permainan kata-kata dan bahasa untuk menciptakan daya tarik dan kekhasan terhadap lirik atau syairnya. Lirik lagu di atas kami buat menggunakan puisi yang kami ubah menjadi lirik lagu dan mengandung gaya bahasa atau majas, yaitu majas alegori, karena mengungkapkan suatu kiasan dan penggambaran. Gaya bahasa atau majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Hal ini bertujuan membuat
pembaca mendapat efek tertentu dari gaya bahasa tersebut yang cenderung ke arah emosional. Biasanya, majas bersifat tidak sebenarnya alias kias ataupun konotasi. Yang pertama, majas perbandingan. Jenis majas ini merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek lain melalui proses penyamaan, pelebihan, ataupun penggantian. Dalam majas perbandingan, teman-teman akan menjumpai beberapa subjenisnya. Yang pertama, majas personifikasi. Gaya bahasa ini seakan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya manusia. Contoh, daun kelapa tersebut seakan melambai kepadaku dan mengajakku untuk segera bermain di pantai. Yang kedua, majas metafora, yaitu meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Contohnya, pegawai tersebut merupakan tangan kanan dari komisaris perusahaan tersebut. Tangan kanan merupakan ungkapan bagi orang yang setia dan dipercaya. Yang ketiga, majas asosiasi, yaitu membandingkan dua objek yang berbeda namun dianggap sama dengan pemberian kata sambung bagaikan, bak, ataupun seperti. Contohnya, kakak beradik itu bagaikan pinang dibelah dua. Artinya, keduanya memiliki wajah yang sangat mirip. Yang keempat, majas hiperbola, yaitu mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Contohnya, orang tuanya memeras keringat agar anak tersebut dapat terus bersekolah. Memeras keringat artinya bekerja dengan keras. Yang kelima, majas eufemisme, gaya bahasa yang mengganti kata-kata yang dianggap kurang baik dengan padanan yang lebih halus. Contoh, tiap universitas dan perusahaan sekarang diwajibkan menerima difabel. Difabel menggantikan frasa orang cacat. Yang keenam, majas metonimia, yaitu menyandingkan merek atau istilah sesuatu untuk merujuk pada benda umum. Contoh, saya harus cepat hilang, lebih baik minum aqua. Aqua di sini merujuk pada air mineral. Yang ketujuh, majas simile, hampir sama dengan asosiasi yang menggunakan kata hubung bak, bagaikan, ataupun seperti. Hanya saja, simile bukan membandingkan dua objek yang berbeda, melainkan menyandingkan sebuah kegiatan dengan ungkapan. Contoh, kelakuannya bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Yang kedelapan, majas alegori, yaitu menyandingkan suatu objek dengan kata-kata kiasan. Contoh, suami adalah nahkoda dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Nahkoda yang dimaksud berarti pemimpin keluarga. Yang kesembilan, sinekdok, gaya bahasa terbagi menjadi dua bagian, yaitu sinekdok pas pro toto dan sinekdok totem pro parte. Sinekdok pas pro proto merupakan gaya bahasa yang menyebutkan sebagian unsur untuk menampilkan keseluruhan sebuah benda. Sementara itu, sinekdok totem pro part adalah kebalikannya, yakni gaya bahasa yang menampilkan keseluruhannya untuk merujuk pada sebagian benda atau situasi. Contohnya, pas pro toto, hingga bel berbunyi, batang hidung Reni belum juga kelihatan. Sedangkan contoh untuk totem pro part, Indonesia berhasil menjuarai All England dengan 8 kali berturut-turut. Yang terakhir, 10. Majas simbolik, gaya bahasa yang membandingkan manusia dengan sikap makhluk hidup lainnya dalam ungkapan. Contoh, perempuan itu memang jinak-jinak merpati. Majas pertentangan. Majas pertentangan merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud asli yang penulis curahkan dalam kalimat tersebut. Jenis ini dapat dibagi menjadi beberapa subjenis, yakni sebagai berikut. 1. Litotes, berkebalikan dengan hiperbola yang lebih ke arah perbandingan. Litotes merupakan ungkapan untuk merendahkan diri, meskipun kenyataannya sebenarnya adalah yang sebaliknya. Contoh, selamat datang ke gubuk kami. Gubuk memiliki artian sebagai rumah. 2. Paradoks, yaitu membandingkan situasi asli atau fakta dengan situasi yang berkebalikannya. Contoh, di tengah ramainya pesta tahun baru, aku merasa kesepian. 3. Antitetis, yaitu memadukan pasangan kata yang artinya bertentangan. Contoh, film tersebut disukai oleh tua muda.
4. Kontradiksi interminis, gaya bahasa yang menyangkal ujaran yang telah dipaparkan sebelumnya. Biasanya diikuti dengan konjungsi seperti kecuali atau hanya saja. Contoh, semua masyarakat semakin sejahtera, kecuali mereka yang berada di perbatasan. Majas sindiran. Majas sindiran merupakan kata-kata yang memang tujuannya untuk menyindir seseorang ataupun perilaku dan kondisi. Jenis ini terbagi menjadi 3 subjenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, majas ironi, yaitu menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Contohnya, rapi sekali kamarmu sampai sulit untuk mencari bagian kasur yang bisa ditiduri. Terus yang kedua, itu majas sinisme. Majas sinisme yaitu menyampaikan sindiran secara langsung. Contohnya, suaramu keras sekali sampai telingaku berdenging dan sakit. Yang ketiga itu majas sarkasme. Majas sarkasme yaitu menyampaikan sindiran secara kasar. Contohnya, kamu hanya sampah masyarakat. Majas penegasan. Majas penegasan merupakan jenis gaya bahasa yang bertujuan meningkatkan pengaruh kepada pembacanya agar menyetujui sebuah ujaran ataupun kejadian. Jenis ini dapat dibagi menjadi 7 subjenis, yaitu sebagai berikut. 1. Pleonasme, yaitu menggunakan kata-kata yang bermakna sama sehingga terkesan tidak efektif, namun memang sengaja untuk menegaskan suatu hal. Contoh, ia masuk ke dalam ruangan tersebut dengan wajah semeringah. 2. Repetisi. Gaya bahasa ini mengulang kata-kata dalam sebuah kalimat. Contoh, dia pelakunya, dia pencurinya, dia yang mengambil kalungku. 3. Retorika, yaitu memberikan penegasan dalam bentuk kalimat tanya yang tidak perlu dijawab. Contoh, kapan pernah terjadi harga barang kebutuhan pokok turun pada saat menjelang hari raya? 4. Klimaks, yaitu mengurutkan suatu dari tingkatan rendah ke tinggi. Contoh, bayi, anak kecil, remaja, orang dewasa, hingga orang tua seharusnya memiliki asuransi kesehatan. 5. Anti-klimaks. Berkebalikan dengan klimaks, gaya bahasa untuk anti-klimaks menegaskan suatu dengan mengurutkan suatu tingkatan dari tinggi ke rendah. Contoh, masyarakat perkotaan, pedesaan, hingga yang tinggi di dusun seharusnya sadar akan kearifan lokalnya masing-masing. 6. Paralelisme. Gaya bahasa ini biasa terdapat dalam puisi, yakni mengulang-ulang sebuah kata dalam berbagai definisi yang berbeda. Jika pengulangnya ada di awal, disebut sebagai anafora. Namun, jika kata yang diulang ada di bagian akhir kalimat, disebut sebagai epifora. Contoh, kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan. 7. Tautologi, yaitu menggunakan kata-kata bersinonim untuk menegaskan sebuah kondisi atau ujaran. Contoh, hidup akan terasa tentram, damai, dan bahagia jika semua anggota keluarga saling menyayangi. Demikian presentasi dari kami kelompok 7, semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.